selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu ketiga November 2025. Oke, buat para Taurus, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Taurus. 25. Kali lagi. 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja Taurus, di kartu yang pertama aku lihat di minggu ketiga ini Taurus itu akan rawan overthinking ya teman-teman ya. Aku nggak tahu apa yang menyebabkan kamu jadi overthinking di sini. Tapi ini yang ing ada dua, overthinking, boring. Jangan garing aja lah ya. Kalau garing berarti jokesmu nggak masuk di sini ya. Karena kalau aku lihat terkadang juga ada beberapa ketakutan gitu ya. Ketakutan akan apa kak? Soal uang. Nah, takut uang kepake lah, takut uang habis lah gitu ya. Takut nanti uang kurang. Sebenarnya kamu bukan takut kurang uang, tapi takut uang yang kamu punya, uang yang kamu pegang itu habis dengan percuma. Kamu takut nggak tepat dalam penganggaran, apalagi buat para Taurus yang sudah berumah tangga tuh ya, yang ada jatah bulanan, yang ada uang bulanan, yang uang hanya dikasih sekian tapi harus cukup semua-muanya. Nah itu udah bingung tuh ya, overthinking kayak cukup nggak ya dengan uang yang segini ini untuk satu bulan ini gitu ya, cukup nggak ya untuk minggu ini, takut-takutnya nggak cukup gitu. Padahal menurut kamu udah berusaha untuk ya seefisien mungkin lah dalam menggunakan uang tuh, udah kayak udah hemat banget lah aku kak ya, nggak boros, nggak yang beli macem-macem gitu ya. Kalau single pun juga gitu, punya uang hasil kerja sendiri gitu, udah jatahin sekian untuk aku bulan ini cukup nggak ya gitu menjelang gajian ya. Itu sih overthinking soal duit ya. Terus juga di minggu ketiga ini Taurus aku lihat sih kamu cukup friendly ke banyak orang. Apapun tentang perasaan kamu lumayan terarah di sini ya, lumayan terarah. Kamu bisa mengarahkan perasaanmu. Kalau lagi senengnya nggak berlebihan, kalau lagi sedih juga sedihnya nggak berlebihan, atau juga kalau lagi ada masalah nggak ke semua orang kamu ceritakan unek-unekmu gitu ya. Jadi pandai menempatkan perasaan di sini. Kapan mesti seneng, kapan mesti sedih, ada waktunya buat sendiri juga ya. Kapan mesti di sini kamu bisa berbenah tentang perasaanmu, kegalauanmu. Oke. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat beberapa dari Taurus ada juga yang merasa gagal untuk suatu hal di sini. Semisal contoh hal yang paling simpel, gagal apa kak? Gagal resep masakan aja lah ya, gagal resep buat kue gitu. Terkadang kamu ngerasa kayak kegagalan apapun di minggu ketiga nih, ya udahlah mungkin aku aja yang lagi nggak beruntung gitu ya. Memang tidak, kamu jadi ngerasa nggak puas gitu loh, kayak kenapa sih harus gagal ya. Cuma kalau aku lihat apapun kegagalan yang akan terjadi sama kamu di minggu ketiga ini, kamu akan menganggapnya sebagai suatu bentuk ketidakberuntungan kamu saja, karena kamunya sudah berusaha sangat keras gitu dalam mengusahakan sesuatu di sini. Jadi walaupun gagal rasanya kayak ya udahlah mungkin gagal karena kurang beruntung aja, bukan karena kurang berusaha, karena selama ini udah berusaha banget kak kayak gitu. Dan juga di minggu ketiga ini ya, next Taurus keuangannya stabil, bagus di sini. Kalau aku melihatnya bahkan buat yang kerja bisa ada project-project baru yang bisa menghasilkan cuan. Kalau untuk yang bisnis ada profit lebih, sehingga menyebabkan keuangan kamu jadi stabil di minggu ketiga ini. Amin ya. Dan juga di minggu ketiga ini, nah kalau keuangan nggak ada masalah, berarti di sini ada potensi dua masalah yang bisa terjadi sama kamu ya. Selain keuangan nih, yang pertama kamu ada potensi bisa ada gangguan masalah kesehatan. Terus yang kedua, kamu bisa ada potensi bermasalah dengan orang lain di minggu ketiga, entah itu karena kesalahpahaman ya,
ketersinggungan, ketersindiran nggak tuh ya. Apalagi buat para Taurus yang cewek ya. Hati-hati dengan masalah dengan orang lain ya. Dan juga di minggu ketiga ini kamu akan terlibat nggak tuh, terkait ya, terkait masalah uang dan keluarga atau masalah keuangan di dalam keluarga. Keuangan kamu stabil, tapi bagian dari keluargamu yang lain belum tentu, dan ini bisa menjadi apa ya, masalah keuangan mereka bisa menimbulkan masalah ke dirimu gitu. Entah mereka pinjam uang, entah mereka nantinya banyak membutuhkan support dari kamu tentang keuangan, sehingga uang kamu memang lagi kelihatan stabil ya, cuma nanti akan bisa jadi banyak pengalokasiannya ke mereka seperti itu. Jadi karena aku lihat ada masalah keuangan di dalam keluarga ya, sebenarnya itu bisa turut mempengaruhi kondisi atau kestabilan keuangan kamu secara pribadi. Apalagi buat para Taurus yang memang tulang punggung keluarga, mau nggak mau kan uang yang stabil ini keluar kan ke sini ya, untuk keluarga kak, untuk orang tua kak, untuk saudara kak gitu. Nggak dikasih gimana, kalau nggak dipinjemin gimana gitu, ya udahlah ya. Dan di minggu ketiga ini tuh karena aku lihat kamu ada potensi akan memberi uang ya, mengeluarkan uang ya, kalau nggak vice versa lah di sini. Tapi kan karena posisi keuangan kamu lagi bagus ya, dan aku lihat sepertinya kamu yang akan menggelontorkan bantuan keuangan ya bagi orang-orang terdekat kamu, terutama di lingkup keluarga. Nah, aku lihat karena mungkin di sini kamu banyak bantu keluarga soal duit di minggu ketiga, otomatis rezeki kamu ini akan semakin berkembang ya. Ada Echo Pentacles ya, menyebabkan Nine of Pentacles di sini keuangan kamu jadi stabil ya. Maka dari itu tadi makanya Taurus ini ada overthinkingnya soal duit, karena selain untuk kebutuhan hidup kamu juga kayaknya harus bantu keluarga kamu di minggu ketiga soal uang gitu loh. Entah itu kasih uang atau pinjemin uang ya, terserah modal dan jenisnya apa. Di sini penting ada bantuan keuangan seperti itu. Cuma dengan kamu yang seperti ini, rezeki kamu tuh semakin dibukakan, dilimpahkan Taurus ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat ada hal-hal yang sepertinya ini terkait dengan ketidakadilan dan ketidakbertanggungjawaban seseorang terhadap kamu terjadi gitu, ketidakjujuran. Apakah ini berkaitan dengan uang kak? Bisa jadi juga ya. Intinya kamu akan mendapatkan ketidakadilan dan ketidakjujuran saja dari seseorang untuk hal-hal yang berkaitan tentang duit ya, tentang duit loh Taurus ya. Jadi keterangannya sebenarnya masalah uang itu adalah masalah yang sensitif ya. Otomatis di sini ya kamu apa ya istilahnya, pandai-pandailah di dalam mencari seseorang yang bisa kamu percaya untuk pegang uang kamu gitu ya. Kalaupun ngasih duit, cari orang yang bisa dipercaya yang buat dikasih duit. Dan di minggu ketiga ini juga aku lihat Taurus ya, ada gosip-gosip ya, lagi-lagi yang beredar lah tentang kamu di sini. Ada orang-orang yang ngomongin kamu di sini dengan berlebihan ya, ngomongin Taurus ini tuh yang kesannya ya kurang oke, padahal di sini kamu nggak seperti itu ya. Gosip yang beredar tentang kamu ada di minggu ketiga. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Taurus kak di minggu ketiga November 2025. Yang pertama kamu dipesankan katanya jangan terlalu menggenggam erat sesuatu Taurus ya, karena semakin digenggam erat semakin mudah dia lepas. Yang seperti biasa aku kasih contoh tuh kayak pasir itu semakin digenggam semakin jatuh kan dia, tapi kalau digenggam seadanya, ditampung gini ya kayak seadanya, maka itu akan lebih baik gitu. Pasirnya nggak akan jatuh, nggak akan tumpah teman-teman, daripada digenggam habis dia ya. Jadi jangan terlalu menggenggam erat sesuatu, kamu malahan lebih mudah untuk kehilangan sesuatu itu. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan mengertilah akan nilai dirimu, apa yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu, serta hal-hal yang menjadi batasan dan hambatan bagi kamu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bahwa kamu itu memiliki kekuatan untuk melakukan suatu awalan baru dan perubahan baru, circle baru di dalam kehidupannya kamu. Jadi jangan takut buat berusaha dan maju. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya di minggu ketiga November. Ada energi paling kuat dari sesama Taurus, Capricorn, ada Libra juga, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini
untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.